dilontarkan oleh mantan Komnas HAM gitu. Saya orang Jawa Tengah. Iya. Ini kan mengacu ke orang Jawa Tengah ya. Sudah usah ditanggung kita. Amerika ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. White has actor of racism. Kalau saya bilang Jawa stop rasisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Oh iya. Kalau masyarakat Papua di Solo kan Banyak, nyaman. Banyak yang sekolah juga. Kemarin saya waktu ke Teknopark banyak yang sekolah juga tuh di Teknopark. Kelompok Barisan Relawan Nusantara melaporkan mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, ke Polda Metro Jaya. Namun penyidik Polda Metro Jaya menyarankan agar laporan terhadap Pigai diserahkan ke Mabes Polri karena subjek dalam kasus ini menyangkut unsur kepala negara dan pejabat negara. Ya, Polda tidak menolak, tetap ini diproses. Hanya penting menurut kami, ini penting untuk diperkuat di Mabes Polri. Kenapa? Satu, ini isu nasional. Kemudian kedua, ini ada mengait dengan PON. Kemudian ketiga, ada Jawa Tengah di situ. Nah, kemudian keempat ada Jokowi dan Ganjar. Pigai dilaporkan terkait cuitan di akun media sosialnya yang diduga mengandung pesan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun Pigai membantah cuitannya mengandung pesan rasialisme. Ia berdalih hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Menjamin keberadaan mereka di sini. Oh ya aman, mereka nyaman kok di sini. Golo kabeh. Oh ya aman, mereka nyaman kok di sini. Golo kabeh. Kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, Mbok Menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Mengerti nggak? Masa sih kenapa bisa berpikir seperti begitu? Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasisme. Saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Namun Pigai membantah cuitannya mengandung pesan rasialisme. Ia berdalih hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Ya, perasa Jawa Tengah itu kan asal daripada Pak Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo. Sama saja dengan orang Papua Natalius Pigai. Sama saja dengan matahari terbit di barat, matahari terbit di timur. Itu kan aksioma. Sebuah kebenaran yang tidak perlu melakukan pembuktian. Ini persoalannya bukan begitu, Bung Pigai. Ini persoalan statement ataupun pendapat ataupun argumentasi yang ditweetkan oleh Bung Pigai itu terkait dengan persoalan Jawa Tengah. Jadi objeknya itu Jawa Tengah yang kita menurut pendapat kita ini dugaan tindak pidananya sangat jelas. Menyebarkan unsur kebencian, permusuhan yang bersangkutan terkait dengan SARA. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Saya berada di sini, di tanah Papua. Mari kita menyingsingkan lengan bersama karena Papua adalah Indonesia. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau. Wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Nggak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Memang isunya selalu begitu, dikatakan Papua ketinggalan di bidang pembangunan, tidak seperti di daerah lain. Kita sudah melakukan afirmasi. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Jayapura, Papua. Kehadiran Ganjar sontak membuat warga antusias dan berfoto dengannya.
Kedatangan Ganjar di Papua ini untuk menyemangati atlet-atlet asal Jawa Tengah yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Papua, orang bisa! Papua, orang bisa! Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Jokowi sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara itu. Memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden, orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Kenapa nggak bisa jadi presiden? Kan saya kan bukan titik-titik satu suku itu. Saya bicara juga di Jayapura untuk bisa membantu pemerintah, opinion leaders, kepala-kepala adat, tokoh agama, pendeta, pastor, untuk membantu sebagai anak Papua yang ada di istana negara di pemerintahan. Saya keberatan kalau hanya Papua dan Fak-Fak juga dalam situasi begitu. Secara hukum kan ini tindak pidana berjenis delik biasa ya, bukan berjenis delik aduan. Jadi sebetulnya siapa saja yang mengetahui ya terjadinya dugaan satu perbuatan yang diduga tindak pidana, ya itu boleh melaporkan, gitu. Karena ini berjenis delik biasa, jadi bukan hanya orang atau pihak yang harus dirugikan saja. Duta besar pernah, wakil kepala BIN pernah. Saya ditawarin presiden, komisaris pernah. Komisaris cuma diri gue dengan anak-anak gue aja. Diri gue dengan anak-anak gue aja. Berjiwa nasionalisme dan bersedia mengajak seluruh saudara-saudara kami yang masih berada di hutan agar segera turun dan kembali ke pangkuan NKRI. Pak C. Pigai, kakak bilang orang Jawa tak mungkin minta maaf. Jadi kau bilang orang Jawa terapu tata krama, terapu adab. Kau bilang orang Jawa nih barbar ya Pak C. Ya saya doain Anda supaya satu ketika masuk pemerintahan tuh rasain tuh nanti saya bilang nggak gampang, I'm telling you. No easy lah, bener lah. Ini kungfunya itu macam tuh langit ke ketujuh itu. Iya. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat karena saya lelah. Saya bilang Presiden Pak, kalau nggak dipecat nggak bisa Pak. Tolong saya minta tolong dibantu siapa yang pelintir sampai ketemu kata rasis. Karena Jawa Tengah itu nama provinsi bukan suku. Tidak ada suku Jawa Tengah dalam kamus apapun. Itu yang pertama. Tolong saya dibantu supaya kita sama-sama membantu supaya citra Pak Jokowi, citra Pak Ganjar itu juga bisa rebound. Bagaimanapun saya juga pemimpin Papua, saya juga tokoh Indonesia. Karena itu tolong dibantu siapa yang kasih sampai menemukan kata rasis. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Tanah air kita terbentang luas dari barat ke timur. Jajar puluhan ribu pulau yang dipersatukan lautan dengan keindahan alam, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan. Dengan kondisi geografis yang sangat menantang, negara sedang berjuang dan akan terus berjuang agar pemerataan pembangunan bisa terlaksana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kan yang tadi tokoh-tokoh utama Republik Indonesia, anjing-anjing herdernya dilepas oleh majikannya. Karena itu remote controlnya selalu dikuasai oleh kekuasaan saja. Jadi pelaku rasisme dan kejahatan di dunia dilakukan oleh otoritas negara. Harus tahu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Papua kalau dibandingkan rata-rata nasional dengan rata-rata dengan yang diberikan kepada Papua per kepala, itu Papua itu mendapat 17 kali lebih besar dana yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan orang Papua per orang, 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, ya Anda tahu saya pemimpin Papua. Kerusakan lebih besar di balik ini bisa terjadi. Tetapi kenapa harus terpancing di balik rekayasa orang lain? Kalian tidak salah.
Bara itu tidak salah. Oke. Tersinggung hal yang wajar karena mereka pendukung Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Oke, saya menghormati. Tapi mereka tidak tahu siapa yang munculkan istilah rasis pertama. Intervensi ya, permintaan dari pihak ketiga. Itu yang saya. Ini betul-betul murni gerakan kami. Ya, kami gini murni gerakan kami. Maka kami tidak sependapat menurut Bung Pigai. Seolah-olah kami ini bergerak, ada yang mendampingi, ada yang menunggangi. Nah, maaf Bung Pigai, sejauh ini kami bergerak tidak ada satupun yang menunggangi kami. Betul-betul kami ingin bergerak untuk memajukan ataupun menjaga harmonisasi yang ada di Indonesia ini. Penghinaan terhadap dirimu secara pribadi, jangan bawa-bawa suku. Ya, Pak Natalius Pigai ya. Saya Kristianto Yenoni, salam hormat buat Anda. Dari awal kan saya bilang, Republik Indonesia sebesar ini bukan republik kalau tidak ada Papua. Begitu juga Papua dengan Republik Indonesia. Itu kan di provinsi. Salah satu provinsi di Republik Indonesia ini. Kenapa narasi dan diksinya seperti itu? Orang mengatakan pemerintah pusat itu mengeruk dana dari kekayaan alam Papua. Secara sewenang-wenang rakyat Papua tidak kebagian. Nah saudara, catat ini. Seluruh kekayaan alam yang dieksplorasi dari Papua, pajak-pajaknya termasuk Freeport dan lain-lain, kekayaan alam yang lain, Freeport dan kekayaan alam yang lain-lain. Freeport itu beroperasinya dari Jakarta. Itu hanya memberi kontribusi 12 triliun kepada nasional. Sementara nasional mengeluarkan 46 triliun untuk Papua. Kenapa kita membeli air traktor ini? Kita sekarang baru beli 2, nantinya akan tambah 3 lagi menjadi 5 untuk di Papua dan di Kalimantan Utara. Saya melihat itu Bara Nusantara itu mereka mungkin terjebak dalam skenario yang dibangun orang lain. Karena orang yang pertama keluarkan rasis itu ada seseorang yang beritahu, dikutip oleh mungkin waktu itu CNN Indonesia tanya saya bilang siapa yang ngomong rasis? Orang ini. Gitu. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Gak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Ternyata ada, saya tarikan ke sana, ternyata ada kepentingan pemilihan gubernur Papua, dugaan saya. Jadi Pak Bara Nusantara wajar kalau mereka emosi, itu saya memahami. Tapi mereka tidak tahu kalau ada skenario pembusukan terhadap, karena pendukung saya di umat Islam di Papua, pendatang di Papua, orang Papua, saya terlalu tinggi. Kalau kita bicara SARA, sebetulnya perdebatan kita ya hanya dibicara mengenai kesukuan saja, ya. Dan masalahnya begini, Jawa Tengah itu memang provinsi ya, tetapi orang Jawa terutama juga membeda-bedakan itu ya. Jadi kalau kita misalnya cuma bicara Jawa Tengah, memang tidak ada orang Jawa Tengah, yang ada penduduk Jawa Tengah. Ya, bahkan di Jawa Tengahnya sendiri orang mengaku beda-beda kan. Kalau saya orang Banyumas, kalau saya orang Solo, saya orang gitu ya. Nah jadi kita menghindarkan perdebatan itu. Kalau saya begini, dengan mencantumkan kata Jawa Tengah di situ, meskipun ada kata Jokowi dan Ganjar Pranowo Ganjar gitu ya, saya mempertanyakan tujuan digunakannya kata Jawa Tengah oleh Bang Pigai. Nah itu saja menurut saya poin yang harus diklarifikasi.